Museum Berlin atau Das Museum in Berlin dibangun tahun 1840, selesai tahun 1876. Museum ini terdiri dari 3 bagian bangunan yang sangat luas. Museum yang berada di sepanjang sungai Spree ini merupakan museum terbesar di Berlin. Museum ini mengkoleksi arkeologi dunia dari zaman Helenis, Afrika kuno, Vorder Asia kuno atau Mesopotamia, bahkan Islam. Sebagai penulis buku tentang khilafah terakhir, saya berkesempatan mengunjungi museum ini. Selama ini hanya melihat gambar dan catatan sejarah dan arkeologi yang dipublikasikan. Namun hari ini, saya bisa menyentuh dan merasakan kultur dan suasana dari sejarah Mesopotamia kuno yang melatar belakangi buku saya, Khilafah Terakhir. Merasakan sendiri suasana dari Spirit of Babel. Eksplorasi Vorder Asia kuno atau Mesopotamia kuno ini dimulai sejak tahun 1860 dan mulai dipindahkan ke Berlin tahun 1899 sampai 1928. Koleksi arkeologi dari zaman Babilonia kuno, Assyria, dan Uruk. Kota tua gerbang Istar digali dan diangkut ke Berlin dan dikonstruksi ulang dengan bahan aslinya sesuai dengan konstruksi sebelumnya. Saya, Joseph Paul Zang, apologet Kristen, hari ini masuk ke dalam kota tua tersebut. Saya merasakan kemegahan gerbang Istar, pemujaan berhala terbesar sepanjang sejarah manusia, pemujaan terhadap dewa-dewa Babel kuno. Lorong ini dibuat persis seperti aslinya. Semua dinding mozaik bergambar ini juga merupakan bahan asli yang diangkut dan eksplorasi di kota Babilonia kuno. Ukuran dan desainnya dibuat sedemikian rupa sehingga kita bisa merasakan suasana gerbang Istar di Babel kuno saat itu. Para pengurus museum juga membuatkan miniatur dari gerbang Istar ini agar pengunjung bisa membayangkan kemegahan dan mengetahui di mana ia sedang berada saat berjalan di ruangan-ruangan dan lorong-lorong gerbang Istar ini. Mosaik bergambar makhluk spiritual atau Snake Dragon ini, bapa segala Marduk, diukir di dinding di gerbang Istar ini sebagai penjaga para dewa. Huruf Paleo kuno berbahasa Babel kuno menuliskan mantra dan kisah kehebatan para dewa Babel, khususnya dewa Istar atau Morning Star dan dewa Sin atau dewa Nana atau dewa bulan sabit. Tidak ketinggalan pula kuil Marduk atau Merodach Temple. Marduk adalah sebutan bagi para dewa. Dewa disebut Marduk. Di Babel ada Marduk Istar, Marduk Nana, Marduk Ea, Kula, Endil, dan Marduk lainnya. Kuil Marduk ini adalah kuil besar untuk pemujaan para Marduk ini. Dan Marduk yang paling dimuliakan di kuil yang tingginya 92 meter ini dari zaman Nimrod, pendiri Babel, sampai Raja Nabonidus, raja terakhir Babel, adalah Nana atau juga Sin dan Istar. Arkeologi akan menjelaskan siapa dan dari mana kita berasal. Bahkan mangkuk peninggalan Yoyakin, Raja Yehuda, saat di penjara Babel pun masih ada sebagai salah satu bukti seluruh kisah raja-raja Israel dalam kitab Raja-Raja atau Tawarikh adalah sebuah kebenaran. Gambar di tengah mangkuk nampaknya adalah Raja Yoyakin yang diikat dengan rantai. Era kebangkitan teologi liberal menjadi motivasi bagi para arkeolog
untuk menyelidiki semua peristiwa yang tertulis di dalam Alkitab. Kita harus berterima kasih kepada Jerman dan Eropa yang dengan sekuat tenaga mengeksplorasi seluruh peninggalan bersejarah ini, sehingga kita mengetahui kebenaran Alkitab. Tanpa Jerman dan Eropa, bahkan dunia Arab dan Islam hampir tidak memiliki sejarah di masa lalu yang akurat dan objektif, karena sejarah mereka sudah ditulis ulang sesuai kepentingan penguasa kekhalifahan. Dari mitos-mitos di Babel seperti patung wanita dengan tubuh harimau bersayap atau Sphinx dan lembu bersayap atau shadow dari Assyria, binatang spiritual Babel ini, kita juga akan tahu dari mana semua mitos binatang dalam Al-Quran. Misalnya kuda berkepala wanita yang bisa terbang yang disebut burak. Alih-alih menunggangi lembu pria berjenggot, maka Muhammad tentu lebih memilih bermimpi tentang menunggangi kuda berkepala wanita, karena rasanya pasti lebih nikmat, seperti terbang ke langit ketujuh. Klaim Muhammad sebagai keturunan Abraham sangat bertolak belakang dengan mitologi yang dianutnya. Mitologi Muhammad lebih banyak mengadopsi mitologi Babel ketimbang Ibrani. Penghormatan terhadap dewa bulan sabit dan bintang dari zaman Nimrod sampai ke Nabonidus nampaknya masih dianut oleh Muhammad dengan penantian sang hilal di akhir bulan Ramadan untuk merayakan hari paling besar dan disucikan oleh Muhammad, yaitu Idul Fitri. Kostum haji, yaitu selembar kain yang dililitkan di tubuh seorang yang melakukan perjalanan spiritual, ini sangat erat dan melekat dengan paganisme Babel dan Islam. Bayangkan, arkeologi memberitahu kita banyak hal. Bahkan Muslim pada umumnya tidak pernah mengakui dan tidak pernah tahu bahwa ada banyak sekali revisi pada kitab suci mereka dari sejak zaman Umayyah sampai dengan hari ini. Pada abad ke-20 saja, sedikitnya sudah ada 4 revisi dari Al-Quran. Mulai dari tahun 1924 di Kairo, kemudian 1975 di Maroko, 2003 di Madinah, dan yang terakhir 2019 di Suriah. Bahkan teks-teks atau naskah tua Al-Quran yang masih berupa tulisan Arab gundul ada di Damaskus dan di Aleppo, dan terlihat ada banyak sekali perubahan-perubahan di dalamnya. Penguasa kekhalifahan berulang kali mencoba menghancurkan sejarah pra-Islam, bahkan sejarah Islam itu sendiri. Mereka membangun peradaban baru dan menuliskan sejarah yang baru disesuaikan dengan kepentingan penguasa saat itu. Misalnya masjid besar di Samara, ibu kota Khilafah Abbasiyah ini, merujuk kepada menara Babel yang dibangun oleh Nimrod. Samara dihancurkan oleh para penguasa Islam setelah Abbasiyah. Raqqa adalah sebuah kota di barat daya sungai Efrat di Syria.
Dahulu Raka adalah sebuah kota Kristen, namun pada tahun 640 ditaklukkan oleh Muslim. Mereka menyerahkan kota ini kepada Iyad bin Khan dengan perjanjian agar diizinkan tetap bisa menjadi seorang Kristen dan memeluk agama Kristen. Namun pada kenyataannya mereka tidak diizinkan membangun sebuah gereja baru atau sinagog baru. Akhirnya kekristenan nyaris lenyap dari Raka. Bahkan sinagog Yahudi terakhir bertahan sampai pada abad ke-12. Gereja yang tersisa adalah gereja Koptik dari Ortodoks yang hanya merupakan komunitas kecil saja. Tahun 1915 terjadi genosida bangsa Armenian oleh Turki. Mereka kemudian ditampung di Raka, membentuk komunitas Kristen baru di sana. Tahun 2014, Raka menjadi pusat pergerakan Daulah Islamiyah. Mereka membunuh semua orang Kristen di Raka yang tidak mau konversi ke Islam. Maka di tahun 2015, pasukan koalisi yang dipimpin oleh Prancis menghancurkan hampir seluruh kota Raka. Palmyra adalah sebuah kota penting di Syria, kota jalur sutra. Palmyra menjadi Kristen di abad keempat dengan merebaknya kekristenan di Roma menjadi agama negara oleh karena pekabaran Injil para murid Yesus. Kemudian di abad ke-7, para Rasidun melakukan pembantaian besar-besaran dan mengislamkan Palmyra. Bekas kuil dewa Bel dihancurkan dan dijadikan masjid. Kemudian khalifah berganti khalifah dan terjadi perang sipil Islam di Palmyra, menghancurkan seluruh kota dan bahkan kuil dewa Bel. Di zaman Ottoman, Palmyra merupakan salah satu kota administrasi yang penting. Palmyra terus dibangun dari generasi ke generasi karena letaknya yang strategis. Namun tahun 2013 terjadi perang sipil di Syria dan Palmyra pun dihancurkan sekali lagi. Perang demi perang menghancurkan seluruh Jazirah Arab. Sejarah menuliskan dari lahirnya Islam sampai hari ini, Jazirah Arab dipenuhi dengan pertumpahan darah. Bahkan 60 perang yang dilakukan oleh Muhammad. Hanya 2 perang yang bertahan dari serangan musuh. 58 perang Muhammad adalah sebuah agresi aktif atau perampokan sadis atau berusaha untuk mengislamkan bangsa lain atau daerah lain dengan pedang dan pertumpahan darah, dibunuh atau bersyahadat. Kota Mekah diambil oleh Muhammad dari tangan suku Quraisy, sukunya sendiri, setelah ia memenangkan perampokan besar terhadap rombongan pedagang Quraisy yang hari ini kita kenal dengan Hari Raya Idul Fitri. Tidak ada yang berbekas dari sejarah tentang Islam di zaman Muhammad. Bahkan rumah istri Muhammad pun sudah dijadikan toilet umum. Seluruh makam keluarga Muhammad, anak cucunya sudah dihancurkan. Tinggal tersisa kuburan Muhammad yang belum pernah dicek apakah Muhammad benar dimakamkan di situ atau orang lain. Dan tersisa juga Ka'bah di Mekah, tempat orang Islam menyembah hilal yang dahulu bernama Hubal, Nana, Sin, Helel bin Sakar, dewa bulan sabit yang disembah Nabonidus dan Nimrod, raja terakhir dan raja pertama Babel.